Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap ceria, karena kita tahu bahwa kita berada di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang berada di dalam Tuhan pasti selalu bersuka cita, karena Tuhan selalu menghibur kita dalam setiap pergumulan, persoalan, dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu tetap terus tinggal dalam Tuhan, andalkan Tuhan terus, maka kita akan kuat. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Dikatakan demikian: yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Dosa mengakibatkan hidup manusia itu rusak. Dosa itu merusak seluruh kehidupan manusia, termasuk juga dengan tubuhnya. Makanya tidak ada yang kekal dalam kehidupan manusia, dan tidak ada yang dapat bertahan dalam hidup ini. Kita dari baby memiliki kulit yang halus, kulit yang lembut, memiliki rambut yang lebat, memiliki banyak hal yang indah. Kemudian kita beranjak menjadi anak yang kecil, manis, mungil. Kemudian beranjak menjadi anak remaja, dan kita masih kelihatan lebih baik. Tapi kemudian saatnya setelah makin dewasa, umur kita 25, 30 tahun, 40 tahun, mulailah terjadi perubahan demi perubahan dan menuju kepada ketuaan. Rambut mulai memutih, kulit mulai keriput, fisik kita mulai lemah, sakit penyakit mulai muncul satu persatu, baik asam urat, asam lambung, dan begitu juga banyak sakit-sakit yang lain. Itu menunjukkan kepada kita bahwa tubuh kita ini juga rusak karena dosa-dosa yang sudah diwariskan kepada kita. Sedikit pun tidak ada yang kekal. Jadi oleh karena itu tidak ada yang perlu kita ikat diri kita untuk hal-hal yang duniawi dengan keinginan-keinginan dagingnya, bahwa semuanya akan berlalu. Termasuk keinginan kita untuk menikmati makanan, termasuk keinginan kita untuk menikmati banyak hal, termasuk hal-hal yang indah-indah pun juga semakin terbatas. Ketika makanan juga serba dibatasi. Ketika ada orang yang sakit ginjal, garam harus dibatasi. Demikian juga gula juga harus dibatasi. Cabai juga harus dibatasi. Semuanya mulai banyak yang berlawanan dengan tubuh kita. Dan kita mulai tidak menikmati hidup kita ini. Yang saya mau katakan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Dan segala sesuatu akan rusak, termasuk dengan tubuh kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, Paulus mau mengingatkan kita, kalau ada orang-orang yang merasa bergumul dalam hidupnya karena penghinaan-penghinaan, karena cercaan-cercaan, karena mungkin juga banyak beban yang lebih besar lagi karena Kristus, karena kita mau menyaksikan kebenaran, mau menyaksikan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita,
Dan banyak orang yang jadi surut mempertahankan hidupnya, hanya mempertahankan imannya hanya karena tubuh kita yang fana ini. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa jangan sampai surut. Tetap semangat, tetap kuat, karena tubuh kita ini adalah rapuh. Tubuh kita ini akan hancur dan semuanya akan kita tinggalkan. Jadi oleh karena itu setiap orang yang percaya sekalipun mengalami penghinaan, mengalami pergumulan, mengalami permasalahan dalam kehidupan kita, jangan pernah surut. Apalagi hanya karena mempertahankan kedagingan kita. Tubuh kita yang juga hina ini, yang tubuh kita juga akan berlalu ini. Tetapi justru kita tetap harus setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita, kepada iman kita, kepada kepercayaan kita. Yesus sudah dibangkitkan mengalahkan kematian. Kematian tidak akan menakutkan lagi bagi setiap orang Kristen, karena setiap orang percaya hidupnya pasti akan dibangkitkan dan memiliki sorga. Oleh karena itu, jangan lagi mau hanya karena kita merasa mengalami kesulitan, mengalami masalah, mengalami persoalan, dan ada banyak pergumulan karena kita mau menyaksikan iman kita, mempertahankan Kristus dalam hidup kita. Jadi kita meninggalkan iman kita hanya karena ketakutan akan kedagingan kita, takut akan kematian, takut akan kehilangan jabatan, kehilangan kuasa, kehilangan kemuliaan yang sementara di dunia ini. Maka engkau akan kehilangan hidupmu yang mulia sampai selama-lamanya itu. Makanya diingatkan saudara-saudara bagi kita hari ini firman Tuhan ini, ya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan, apalagi dikatakan di situ, menaklukkan. Kalau kita lihat sebentar, sedikit agak susah untuk membuka ini, ya. Menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi sebenarnya firman Tuhan ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang mengalami pergumulan, yang dia menjadi surut. Hanya karena apa? Yang seperti saya katakan tadi, takut kehilangan hidupnya, takut kehilangan nyawanya. Ingat, kita juga akan mati. Tubuh kita ini akan hancur. Tubuh kita ini yang hina ini. Tapi kalau ketika orang-orang yang percaya, yang terus mengimani Tuhan dan terus memegang imannya, kepercayaannya, dan kesaksiannya akan Tuhan, maka dia akan dibangkitkan di dalam tubuh yang mulia, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi tubuh kita yang penuh dengan dosa ini akan hancur menjadi debu kembali, tetapi Tuhan akan membangkitkan tubuh yang mulia, yang tidak akan pernah berubah, yang terus akan indah, yang akan cantik terus. Dan hidup kita juga tidak akan pernah menjadi tua. Tubuh kita juga tidak akan menjadi tua di sorga nanti. Makanya saudara-saudara, nantikanlah hidup bersama dengan Tuhan, yang kita tahu bahwa Yesus sendiri sudah bangkit. Tetap semangat, tetap kuat untuk mendapatkan tubuh yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tubuh yang mulia itu, yang untuk selama-lamanya kita akan bersama dengan Kristus kita. Bukankah itu yang ingin kita tuju? Saudara-saudara, berapa lamakah kita boleh hidup bertahan di dunia ini? 50 tahun. Saya baru saja berumur 50 tahun, tanggal 26 Maret yang lalu. 50 tahun. Alkitab menyaksikan kepada kita
umur manusia itu sampai 70 tahun. Dan kalaupun diperbolehkan sampai 80 tahun. Tetapi kebanggaannya adalah kesusahan, penderitaan, penyakit. Yang saya mau katakan saudara-saudara, umur sebentar lagi. Jangan katakan kalau 70 tahun, belum tentu 70 tahun. Mungkin saja pada saat ini, sebentar lagi, saya akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ketika saya dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan mendapati saya tetap setia kepada panggilannya, dan tetap setia dalam pelayanannya, dan tetap setia menyaksikan Kristus, maka tempat yang saya peroleh adalah sorga itu. Tetapi ketika saya menjadi lemah, tidak berdaya, surut dari iman dan kesaksian saya tentang Kristus, maka ketika Tuhan panggil saya, nanti Tuhan akan tempatkan kita di tempat yang paling hina, dengan tubuh juga yang hina juga. Dan kita akan selama-lamanya menderita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tetaplah setia sekalipun kita bergumul dalam kehidupan duniawi kita. Firman Tuhan ini bagian nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, menjadi saksi Kristus. Sekalipun mereka mengalami pergumulan, jangan surut dari imannya. Karena orang yang setia, dia yang mati akan dibangkitkan dengan tubuh yang mulia itu. Alangkah indahnya saudara-saudara, kalau kita boleh hidup nanti dibangkitkan, dan kita boleh bersama-sama dengan Kristus kita. Kita berada dalam pelukan Tuhan. Kita berada hidup dalam puji-pujian dan sukacita. Jangan pikirkan penderitaanmu saat ini. Roma 8 ayat 18 kalau nggak salah, dia katakan penderitaan yang kita alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sukacita yang akan kita peroleh di sorga nanti. Semoga firman Tuhan ini menguatkan bagi orang-orang yang mengalami pergumulan, mengalami kesedihan, ketersesakan, dan aniaya, mungkin karena imannya, karena Kristus. Tetap setia, pegang terus Kristus sampai pada akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang semakin meneguhkan kami, yang akan membangkitkan tubuh kami yang hina yang di dunia ini di dalam tubuh kemuliaan bersama dengan kemuliaan Kristus. Ajar kami untuk tetap teguh menyaksikan iman kami, menyaksikan Yesus yang sudah bangkit, memberitakan Injil kepada setiap orang, sekalipun kami di dunia ini mengalami banyak masalah, bahkan mungkin mendapatkan aniaya. Semoga kami akan kuat Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Yesus yang sudah bangkit dengan tubuh yang mulia itu akan membangkitkan tubuh kita juga dalam kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan, saksikan Tuhan terus dalam hidupmu. Sampai ketemu hari besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.